Shalom, selamat pagi buat Bapak dan Ibu yang ada dimanapun kita berada. Kita bersyukur pagi ini kita masih dalam perlindungan Tuhan dan kita masih ada hingga detik ini sekalipun dalam masa-masa yang sulit. Biarlah pagi ini kita sama-sama menikmati Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan dalam hadirat-Nya. Kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam ibadah bersama. Kita akan berdoa untuk memulai ibadah ini. Bapa, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini. Biarlah dari awal, pertengahan hingga akhirnya boleh berjalan dengan baik Tuhan. Setiap umat-Mu yang ada di rumah, dimanapun mereka berada Tuhan, biarlah Engkau menjamah setiap hati, sehingga melalui ibadah ini Tuhan, banyak hati yang diubahkan. Amen. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita menyembah Dia Allah yang hidup. Katakan, kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, muliakan keagungan nama-Mu, sembah sujud, haleluya. Besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu Tuhan, tak terukur betapa limpahnya segala berkat kebaikan-Mu. Kami memuji-Mu Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, muliakan keagungan nama-Mu, sembah sujud, haleluya. Besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Amin, amin. Tak terukur betapa limpahnya segala berkat kebaikan-Mu. Bersama para malaikat menyembah Dia Allah yang hidup. Bersama para malaikat kami memuji-Mu, di hadapan-Mu Bapa kami datang menyembah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, selamanya Kau ditinggikan. Bersama para malaikat kami memuji, amin, di hadapan-Mu Bapa kami datang
masih bisa ada itu karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Yesus buat kasih boleh mengalami cinta. Bersyukur kami boleh mengalami kekudusan.
Jiwa kami memuji akan kebesaran. Jiwa kami memuji keajaiban kasih. Jiwa kami memuji akan keagungan pribadi-Mu. Kami kagum akan hikmat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar kami mengalami Engkau. Amin Tuhan. Kami selalu puji akan Engkau. Jiwa kami memuji akan Engkau. Jiwaku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Ku kagum akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Rajaku. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Jiwaku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Ku kagum akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Rajaku. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Jiwaku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan.
jemaat Tuhan dimanapun berada, mari bersama-sama kita menyatakan pengakuan iman kita kepada Tuhan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Engkau menyelidiki hati kami, Tuhan. Dengan firman-Mu, Engkau selidiki hati kami. Kami siapkan hati kami akan kebenaran-Mu, Tuhan. Terima kasih. Tuhan menyelidiki jalan hidupku, Dia tahu bila ku duduk atau berdiri, Dia mengerti dengan sempurna pikiran dan isi hatiku. Sebelum lidahku ini mengucapkan kata, sesungguhnya semuanya ketahui. Dari belakang dan dari depan, Kau guru segenap hidupku. Kini ku buka hatiku, kini ku buka hatiku, selidikilah dan kenali aku. Ku sedia Kau periksa selalu, adakah jalan hidupku serong. Tuhanku, tuntun aku, bawaku sampai ke surga. Katakan bersama, Tuhan menyelidiki, Tuhan menyelidiki jalan hidupku. Dia tahu bila ku duduk atau berdiri, Dia mengerti dengan sempurna pikiran dan isi hati kami, Tuhan. Sebelum lidahku ini mengucapkan kata, sebelum lidahku ini mengucapkan kata, sesungguhnya semuanya ketahui. Dari belakang dan dari depan, Kau guru
siapkan hati kami untuk kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita bersyukur karena anugerah Tuhan kita masih ada. Dalam pengiringan kita akan Tuhan, tentu bukan hanya saja Tuhan tuntut kita atau kita aktif dalam kegiatan aktivitas kita di gereja dan lainnya. Dalam pengiringan kita akan Tuhan bukan hanya sekedar kita sibuk dalam pelayanan atau sibuk mengekspresikan diri dalam kegiatan-kegiatan rohani yang memang Tuhan percayakan buat kita. Bapak Ibu dikasih Yesus Kristus, kita kekristenan kita dituntut untuk bisa dewasa dalam Tuhan. Selain kita mempercayai Tuhan, kita juga harus bisa sampai pada titik Tuhan dapat mempercayai kita dalam segala hal. Karena setiap keputusan yang kita buat itu pasti ada risiko dan ada tanggung jawab di dalamnya. Kristen mula-mula ketika mereka memilih untuk mengikut Tuhan, mereka harus bayar harga untuk sebuah perjalanan iman. Kita tahu dalam buku-buku sejarah, Bapak Ibu telah melihat dan membaca, dan di video Bapak Ibu bisa melihat. Mereka diperhadapkan dengan pilihan mati atau hidup ketika ikut Tuhan. Makanya tadi waktu pengakuan iman Kristen, aku percaya kepada Allah Bapa. Kalau zaman sekarang kita mengatakan itu, tentu harganya tidak nyawa Bapak Ibu. Tapi pada abad mula-mula ketika mereka menyatakan aku percaya, itu harganya adalah nyawa. Namun dalam situasi seperti itu pun mereka tetap setia. Bahkan sejarah membuktikan bahwa kepercayaan mereka kepada Tuhan semakin hari semakin kuat dalam penderitaan yang mereka alami. Kita tahu bahwa memang cerita-cerita yang kalau kita baca di buku-buku sejarah, waduh, sangat-sangat menggetarkan hati kita. Sampai-sampai kita katakan, wah, untung Peterson hidup di itu zaman. Untung Peterson hidup di zaman abad mula-mula. Tapi apakah penderitaan yang kita alami sekarang tidak sehebat mereka, Bapak Ibu? Itu pertanyaan yang besar. Apakah sekarang ketika kita tidak diperhadapkan dengan pedang, kita lebih enak? Oh, tunggu dulu Bapak Ibu. Karena harga sebuah pengakuan, harga sebuah kesetiaan, itu bicara tentang melakukan kehendak Bapa di surga. Harganya adalah melakukan kehendak Bapa di surga. Sebab itu di dalam Yohanes pasal yang ke-4 ayat 34, Yesus mengatakan makananku adalah melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi sekalipun hari ini, detik ini kita tidak diperhadapkan dengan pedang, namun hari ini kita diperhadapkan dengan keinginan mata, keinginan daging, gangguan hidup. Kita hidup mati bagi Tuhan, sesuatu yang berat. Tapi yang lebih berat adalah ketika kita berkomitmen hidup bagi Tuhan. Karena kalau mati bagi Tuhan, digorok lehernya, langsung mati, masuk surga, enak. Tapi kalau hidup, wow, setiap hari kita ketemu dengan orang-orang yang buat kita sakit hati, yang buat kita jengkel. Kita diperhadapkan dengan keputusan. Jadi Bapak Ibu, memilih untuk setia itulah keputusan kita. Itu bukan mujizat Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak bisa berdoa, Tuhan, aku mau Engkau buat aku setia. Tidak, kita harus punya komitmen. Komitmen dari kita. Memilih untuk setia itu sebuah komitmen dari kita. Dari tanda kedewasaan kita akan Tuhan. Sehingga pada akhirnya seperti 1 Korintus 4 mengatakan bahwa pada akhirnya kita dapat dipercaya. Karena harga dari sebuah kesetiaan adalah dipercaya oleh Tuhan. Harga dari sebuah kesetiaan adalah dipercayai oleh Bapa. Harga dari sebuah kesetiaan adalah dipercayai oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu dikasihi Yesus Kristus, harga mengikut Tuhan saat ini mungkin bukan soal nyawa, tapi soal kerelaan kita untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Orang yang memilih untuk tetap setia adalah orang yang dipercayai oleh Tuhan. Karena buah dari kesetiaan itu adalah kepercayaan.
1 Korintus jelas tadi mengatakan bahwa mereka memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang dapat dipercaya rahasia-rahasia Allah. Jadi kita dapat dipercaya soal apa Bapak Ibu? Dapat dipercaya untuk terlibat dalam pelebaran pekerjaan Tuhan. Dapat dipercaya untuk terlibat menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Itu berkat Allah yang paling besar Bapak Ibu. Dapat dipercaya bukan hanya soal tentang berkat. Jadi ekor terus jadi kepala, tadinya ekor terus kepala. Lalu bukan soal tentang tidak ada mobil dapat mobil. Itu relatif Bapak Ibu. Bagi seorang pebisnis, ya dia harus punya mobil. Tapi bagi seorang pekerja biasa mungkin dia ini tidak perlu punya mobil. Jadi kebutuhan itu relatif. Jadi dapat dipercaya itu bukan soal tentang materi. Tapi dapat dipercaya oleh Tuhan ini bicara tentang bagaimana kualitas hidup kita, bagaimana kualitas perkataan kita bisa mencerminkan kehidupan Yesus. Bisa mencerminkan kita adalah pengikut Tuhan yang sejati. Sebab itu Tuhan mengatakan dalam Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang mencuri, bunuh dan membinasakan. Tapi aku datang memberikan kepadamu hidup dalam kelimpahan. Kelimpahan kualitas Bapak Ibu. Jadi mari kita harus memilih setia. Kalau Bapak Ibu mau dipercaya oleh Tuhan, pilihlah hari ini untuk setia. Sekalipun dalam masa-masa yang sulit. Banyak ekonomi kita hancur, UKM kita terpuruk. Tidak ada lagi pesanan sampai detik ini. Wah, ojek-ojek kadang-kadang tidak ada lagi yang datang. Tapi mari kita kelola hati kita menjadi orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita kelola hati kita. Bapak Ibu, orang-orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan adalah orang-orang yang rela meninggalkan segala kepentingan pribadinya demi kepentingan Tuhan. Dia selalu katakan, Tuhan, aku rela, itu Bapak Ibu, mengosongkan bejana jiwaku ini. Dia mampu berkata demikian, dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Dia tahu dia punya kepentingan, tapi kepentingan Tuhan di atas segalanya. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hasratku abadi. Refnya katakan gini Bapak Ibu, saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Orang-orang yang dapat dipercaya Tuhan, kepuasannya hanya satu, ketika dia dapat menyenangkan hati Tuhan. Kepuasannya hanya satu, ketika dia bisa menjadi suami yang menyenangkan Tuhan, ketika dia menjadi istri yang menyenangkan Tuhan. Kepuasannya hanya satu, ketika dia menjadi pelajar yang menyenangkan Tuhan, dengan tidak bolos, dengan belajar sungguh-sungguh. Ketika dia menjadi pendeta yang dapat dipercaya. Mari Bapak Ibu, hari ini keputusan kita harus memilih untuk setia. Setia bukan hanya sekedar datang gereja, atau setia bukan hanya sekedar kita buat live streaming mengikut lagi heboh, atau keputusan bukan hanya sekedar duduk di belakang layar Facebook lalu kita nonton live streaming, tidak. Tapi keputusan untuk setia dalam segala hal, dimulai dari sikap hati, mampu mendeteksi hal-hal yang kecil dalam hati kita. Itulah orang-orang setia. Pagi ini Bapak Ibu dikasih Yesus Kristus, mari kita belajar setia. Satu lagu mengatakan begini,
Engkau miliki demi kemuliaan nama-Mu. Saatnya untuk mengabdi, memberitakan firman-Mu ke seluruh bumi. Ku rela Engkau miliki demi kemuliaan nama-Mu. Saatnya untuk mengabdi, memberitakan firman-Mu ke seluruh bumi. Orang yang dapat dipercaya selalu saja tidak akan terlepas dari tanggung jawab yang dia terima setiap hari. Dipercaya oleh Tuhan di dalam mana? Di dalam bidang-bidang kita. Sebab itu firman Tuhan mengatakan kalau kita diberi banyak, kita dituntut banyak. Kita diberi sedikit, dituntut sedikit. Tapi Ibu pasti ingat kisah tentang perumpamaan tentang talenta. Orang diberi 5 dituntut 5. Orang diberi 1 dituntut 1. Jadi dapat dipercaya tuh sangat bertalian erat dengan tanggung jawab yang kita terima. Tapi itu firman Tuhan mengatakan bahwa kuduslah kamu sebab aku kudus. Kuduslah dalam tanggung jawabmu masing-masing. Sempurnalah kamu seperti Bapamu di surga sempurna. Artinya dalam tanggung jawabmu sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, belajarlah menjadi seorang suami yang sempurna. Sebab itu firman Tuhan jelas tapi buat kita. Kita hari ini kita harus memilih setia dalam tanggung jawab kita masing-masing. Supaya kita dapat dipercaya oleh Tuhan. Supaya kita dapat dipercaya oleh Tuhan. Orang dapat dipercaya pertama, dia selalu kepuasannya hanya menangkan Tuhan. Yang kedua, dia tahu bahwa dalam tanggung jawabnya itu dia dituntut untuk dipercaya oleh Tuhan. Tapi itu Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus hari ini. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 1 dan kedua. Biarlah kita menjadi orang-orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Yang pada akhirnya dapat dipercaya rahasia kerajaan Allah yang besar. Rahasia kerajaan Allah yang luar biasa. Makanya Rasul Paulus berdoa, aku berdoa supaya engkau memperoleh hikmat dan wahyu dari Tuhan, agar engkau dapat mengerti betapa dalamnya hikmat Tuhan, betapa hebat kuasa kebangkitan Tuhan, dan betapa mulianya kemuliaan yang disediakan bagi orang-orang yang setia. Belajarlah setia. Belajarlah setia. Mari kita memilih untuk setia. Kita memilih untuk setia. Seperti lagu mengatakan, aku memilihmu untuk setia. Aku buat keputusan untuk setia sampai akhir. Aku buat keputusan untuk tidak memalingkan hati kami. Mata kami hanya tertuju kepadamu. Kita harus buat keputusan. Gemerlap dunia tidak mampu mengalihkan hati kita dari hati Dia. Aku memilih Tuhan. Aku memilih-Mu, Tuhan. Kau segalanya bagiku. Ku mengenakan hidup-Mu dalam setiap langkahku. Diriku telah Kau beli dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi. Indahnya gemerlap dunia dan
Kini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Tuhan menuntut kita untuk setia. Hari ini mari kita buat keputusan segala keadaan kita tetap setia. Kita belajar sekalipun kita memiliki keinginan pribadi kita masing-masing, tapi biarlah keinginan menyenangkan Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Mari kita katakan bersama-sama lagu ini. Aku memilihmu Tuhan. Aku memilihmu Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku mengenakan hidupmu dalam setiap langkahku. Karena diriku telah kau beli. Diriku telah Kau beli dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi. Dari awal katakan, aku memilih untuk setia. Aku memilihmu Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku mengenakan hidupmu dalam setiap langkahku. Amin, amin. Diriku telah Kau beli dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi. Katakan bersama. Indahnya gemerlap dunia dan kemegahannya. Rela ku tinggalkan dan aku lepaskan, tak ku ingini lagi. Kini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Indahnya gemerlap dunia. Indahnya gemerlap dunia dan kemegahannya. Rela ku tinggalkan dan aku lepaskan, tak ku ingini lagi. Kami belajar untuk setia. Kini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Mari kita semua yang ada di rumah dimanapun kita berada katakan indahnya. Indahnya
Bapa, kami bersyukur pagi ini Tuhan. Bila melalui live streaming ini kami diingatkan oleh Tuhan bahwa keindahan-Mu lebih dari segalanya. Sebab itu pagi ini kami memilih untuk setia. Memang kami punya kepentingan masing-masing, tapi kami mau pastikan kepentingan-Mu di atas kepentingan kami. Terima kasih buat ibadah pagi ini. Terima kasih buat kesempatan yang berharga. Kami boleh bersama-sama ada di hadirat-Mu. Buat semua yang mempersiapkan acara ini, buat semua yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, Bapa, dan semua yang mendengar, kami mempersiapkan hati kami supaya Engkau datang kedua kali mendapati iman dalam hidup kami. Bapa, kami menyerahkan para pemirsa yang ada di rumah, di jalan, di ladang, dimanapun mereka berada. Biarlah siaran hari ini boleh membawa mereka semakin mengalami Tuhan, semakin dekat, dan semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa dengan gambaran anaknya Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan mengakhiri ibadah ini, namun kami tahu hubungan kami dengan Tuhan tetap terjalin sampai Tuhan datang kedua kali. Kiranya Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Aku berdoa, biarlah Tuhan mengurniakan kepadamu roh hikmah dan wahyu dari Allah Bapa, sehingga membuka hatimu menjadi terang agar engkau dapat melihat betapa besar pengharapanmu dalam Tuhan, betapa hebat kuasa kebangkitan Tuhan, dan betapa mulianya kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang setia sampai akhir. Segala berkat ini kami terima dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu telah ada bersama-sama dengan kami, dan kita akan bertemu di waktu akan datang. Salam dari kami, Tuhan memberkati.